sebelumnya lagi pada ngapain nih? Lagi ngobrol. Saya meminta luangan waktunya sedikit ya untuk mendengarkan saya bercerita panjang lebar mengenai apa itu terapi doa. Nah, sebelumnya teman-teman dari mana? Santri bukan sih? Santri mana? Santri Patwa. Apa itu santri Patwa? Santri pesantren Pesantren At-Tarbiyatul Wathaniyah. Wah, cukup bagus namanya ya. Nah, sebelum itu Mas boleh istilahnya meminta izin, silahkan untuk pahami mengenai terapi doa ini. Sok pegang, baca-baca dulu. Sebelumnya kalau bahas soal doa mungkin teman-teman santri sudah pada nggak asing ya bahas soal doa itu. Ya mungkin nggak asing ya, sebab setiap harinya teman-teman udah istilahnya marketing di kegiatan sehari-hari. Habis bangun tidur terus sampai tidur lagi serba doa melulu kalau santri. Paling yang unik dari sini itu ada kata-kata terapinya, ya enggak? Oke. Sebelumnya teman-teman pada tahu enggak doa itu apa? Enggak. Doa dari Mas Dia mungkin tahu apa itu doa? Oke. Secara umum doa adalah harapan dan permohonan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta, yakni dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk berakal serta makhluk yang memiliki nafsu, tentu kita mempunyai keinginan yang beraneka ragam yang sangat banyak sekali. Ada keinginan untuk istilahnya keinginan beli inilah, beli itulah, keinginan untuk punya inilah, keinginan punya itulah. Nah, semuanya itu emang sifat dari manusia itu sendiri. Ada yang kepengen ngopi, nggak ada uangnya, kepengen hafal. Kalau santri biasanya kepengen hafal Jurmiyah, ya enggak? Dan hafal Imriti, dan hafal Alfiyah. Nah, semuanya itu kita harus meminta pertolongannya kepada Allah. Di samping berikhtiar, kita harus juga apa? Harus apa? Di samping berikhtiar. Ikhtiar itu adalah kan berusaha. Di samping berusaha kita juga harus apa? Oke, berdoa seperti yang kita bahas sekarang. Oke. Allah memberikan solusinya yaitu dengan cara kita memohon kepadanya untuk berdoa. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ghafur, surat Quran surat Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah sudah berjanji, berdoalah kepada saya, kata Allah. Lalu Allah akan mengabulkan segala apapun doa yang kita panjatkan kepadanya. Ya, dari sini mungkin sudah paham. Oke, paham. Yang selanjutnya itu mengenai tahapan terapi doa. Bisa istilahnya bisa dilihat dulu mengenai tahapan terapi doa. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, mungkin teman-teman sudah nggak asing mengenai doa itu apa. Terus bagaimana doa itu? Sebab kalau santri itu emang ya bergulat dengan kehidupan itu religiusitas. Jadi habis bangun tidur ya berdoa, mau makan ya berdoa, mau sholat ya berdoa. Secara umum kan, terus inti dari doa itu kan di dalam sholat. Mari kita lanjut ke pembahasan mengenai tahapan terapi doa. Mungkin teman-teman bisa lihat di kertas tersebut ada 3 tahap di dalam pembahasan mengenai terapi doa. Yang pertama itu tahap kesadaran sebagai hamba. Ya, inti dari tahap ini adalah pembangkitan kesadaran terhadap kehambaan dan kesadaran akan kelemahan sebagai manusia. Bentuk kesadaran ini akan menghantarkan seseorang yang berdoa berada pada keadaan lemah. Hakikat berdoa adalah meminta. Yang meminta derajatnya harus lebih rendah daripada yang diminta. Ya, contohnya ketika kalian melihat orang di jalan, orang peminta-minta, dengan kita sebagai yang diminta, mungkin secara garis penampilan orang yang peminta-minta itu lebih rendah daripada orang yang diminta. Betul apa enggak?
ketika kalian meminta uang kepada orang tua, mungkin kamu istilahnya pertama-tama merendahkan diri, istilahnya apa, yang merendahkan diri kepada orang tua, ngerayu supaya pas kalian meminta-minta terus dikasih, gitu enggak? Oke. Tahap yang selanjutnya itu tahap penyadaran akan kekuasaan Allah. Selanjutnya setelah diri sadar akan segala kelemahan dan segala ketidakmampuan diri, maka pengisian dilakukan. Maksud dalam hal ini yaitu pengisian menyadari kebesaran Allah, kasih sayang, dan terutama adalah maha penyembuhnya Allah. Di dalam santri itu biasanya kan yang pertama yaitu adabnya orang berdoa itu yang pertama itu istighfar, perbanyak istighfar. Mungkin kalian juga sudah ngelakuin setiap hari. Terus habis istighfar itu wiridan, membaca wiridan yang istilahnya memuji Allah, hamdalah, basmalah, terus apa namanya, tahmid lah, ya banyak sekali lah pokoknya. Itu dalam secara teoritis di dalam kertas ini itu berada di tahap yang kedua. Sedangkan di dalam tahap ketiga yaitu tahap komunikasi. Setelah sadar akan kelemahan dan penyakit yang dialami dan sadar akan kebesaran Allah, maka selanjutnya adalah berkomunikasi dengan Allah sebagai bagian penting dari proses terapi. Maksud dalam komunikasi ini kita meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah, pokoknya apapun, entah itu pengen ngopi nggak ada udutnya atau kepengen ngopi nggak ada uangnya, kita harus istilahnya memohon pertolongan kepada Allah, jangan sungkan. Seperti yang telah disampaikan di awal bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan gitu. Oke, lanjut ke proses selanjutnya ya, ke tahap selanjutnya itu proses doa. Di dalam proses doa sebetulnya itu tidak jauh beda dengan tahapan terapi doa, yang mana itu cuma paling di sini itu menjelaskan mengenai lebih spesifik, yaitu yang pertama pengungkapan pengakuan segala kesalahan dan dosa, sama dengan yang pertama tadi, tahapan terapi doa yang pertama. Ini merupakan langkah awal, sebab dengan hati yang bersih kontak dengan Allah akan lebih jernih. Yaitu yang pertama kita perbanyak istighfar. Ketika kita berdoa kan mungkin di pesantren juga diajarkan adabnya berdoa itu perbanyak istighfar terlebih dahulu. Terus perbanyak, ada yang ngomongnya sampai 1000 kali, 2000 kali. Nah, untuk Mas Fatir sendiri biasanya berapa kali kalau istighfar? 100 kali. Mantap, 100 kali setiap habis sholat. Iya, Ya, istiqomahin Mas, mantap, biar doanya cepat terkabul. Mungkin teman-teman juga pada banyak ya, ada yang 1000, ada yang 2000. Bagus, pertahankan, santri mah keren pokoknya. Proses yang kedua yaitu pengungkapan kegundahan hati dan kegelisahan yang dialami. Tahap ini dapat berefek katarsis, yaitu memberikan segala permasalahan keluar diri. Dalam konteks ini kita memberikan segala kegalauan hati kepada Allah, yaitu istilahnya menyampaikan keluh kesah permasalahan-permasalahan yang kita alami di dalam proses yang kedua ini. Selanjutnya permohonan doa kesembuhan terhadap apa yang dialami. Ya, proses yang ketiga itu tujuan kita berdoa itu apa? Ya, meminta pertolongan dari Allah. Contohnya ketika kita sakit, meminta kesembuhan dari Allah. Terus kalau orang-orang yang meminta, kalau santri kan biasanya umumnya sowan ke kiai. Nah, itu apakah dinamakan doa? Ya, itu juga termasuk salah satu usaha kita berdoa kepada Allah. Sebab ketika kita meminta pertolongan kepada kiai, yaitu menyampaikan kepada Allah ikut serta berdoa. Jadi dalam hal ini kiai atau semacamnya itu sebagai wasilah dari Allah untuk mengabulkan doa dari Allah. Itu pahamnya, bukan semata-mata ketika kita sebagai santri kan kental akan ziarah kan lebih istilahnya apa ya, dikatakan musyrik lah, karena masa istilahnya minta doa sama orang bukan sama Allah. Bukan begitu, sebab para wali yang sudah meninggal tadi itu sudah dekat dengan Allah. Ketika kita meminta pertolongan sama Pak Kiai tersebut, nah nanti kan Pak Kiai tersebut kan menyampaikannya kepada Allah. Nah, di situ makanya doa yang istilahnya kita gantungkan ke kiai lebih cepat dikabulkannya. Sebab kiainya tersebut karena kiai itu dekat dengan Allah. Yang proses yang keempat yaitu tahap menunggu. Dalam hal ini diam, namun hati tetap mengadakan permohonan kepada Allah. Nah, menunggu. Ketika kita selesai berdoa, kita juga harus menunggu.
Tapi di dalam hal menunggu ini kita tidak boleh istilahnya berpikir berprasangka buruk kepada Allah. Doa merupakan bentuk komunikasi antara yang meminta dan yang memberi. Tahap ini merupakan tahap respon yang diberikan oleh Allah sebagai jawaban doa yang kita panjatkan. Tahapan ini juga disertai dengan sikap pasrah total kepada Allah, mengikuti apa maunya Allah dan apa kehendak Allah. Sikap ini akan dapat menangkap jawaban Allah gitu. Nah, pokoknya ketika kita berdoa kita harus benar-benar berpasrahkan diri, menghinakan diri kepada Allah. Selepas menghinakan diri dengan berbanyak-banyak istighfar, lalu kita memuji-muji Allah dengan bacaan hamdalah, dengan bacaan asmaul husna. Ya pokoknya santri, pokoknya saya enggak, istilahnya saya sudah percaya kalau santri itu udah jago ketika berdoa. Nah, benar apa enggak? Betul. Dan yang terakhir itu manfaat doa. Ya sebetulnya manfaat doa itu banyak ya. Yaitu yang pertama itu kan melengkapi kebutuhan apa yang kita kurang. Tapi di samping itu ternyata doa juga mempunyai makna penyembuhan bagi stres dan gangguan kejiwaan. Ya, itu salah satu manfaat doa. Doa juga mengandung manfaat untuk pencegahan terhadap terjadinya kegoncangan jiwa. Dalam hal ini seperti ya stres itu, depresi, kegalauan ketika diputus sama doi, ya enggak Bang? Oke. Terus yang selanjutnya itu juga mengandung manfaat untuk pencegahan terhadap terjadinya kegoncangan tersebut tadi. Lalu lebih dari itu doa mempunyai manfaat bagi pembinaan dan peningkatan semangat hidup. Ya, ketika kita sering berdoa berarti kita akan semakin dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan ketika kita meminta sesuatu pasti Allah akan cepat mengabulkannya sebab kita sudah dekat. Itu sebenarnya tujuan utama doa itu yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, jadi untuk santri-santri istiqomahkan doanya, terus perbanyak istighfarnya, terus dilanjutin, kira-kira jadi wali, entah itu wali kutub atau wali murid. Oke. Ya, di samping itu Allah itu zat yang maha pemurah, jadi teman-teman nggak usah minder atau nggak usah berprasangka yang enggak kepada Allah. Pokoknya insya Allah ketika kalian memanjatkan doa terus mau meminta kepada Allah, pasti Allah juga akan mengkabulkan doa-doa kalian. Dia malu jika ada hamba meminta kepadanya, namun saat usai berdoa seorang hamba pulang dengan tangan hampa. Tuh, Allah sendiri itu malu ketika kita semua meminta doa terus Allah itu tidak mengkabulkannya. Allah itu malu sebab di dalam salah satu penjelasan dalam Al-Quran itu ana inda dzonni abdi. Jadi Allah itu tergantung apa prasangka kita. Ketika kita prasangkanya baik, maka Allah juga berprasangka, maka Allah juga akan berkuasa baik. Dan ketika kita berprasangka buruk, Allah juga akan masa orang disuuzonin masa mau dengerin, kan enggak, kan gitu. Secara logisnya kan gitu. Etika dan aturan berdoa juga harus dilakukan, harus diperhatikan betul oleh seorang hamba supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu salah satunya itu kan wudu, perbanyak istighfar, perbanyak memuji Allah gitu, istilahnya terapi doa. Lah kok berarti istilahnya di sini Allah meminta pujian dari kita, bukannya meminta pujian dari kita. Kita sebagai makhluk itu sudah sewajarnya, sudah kewajibannya untuk memuji Allah. Di dalam kitab-kitab yang awal kan alhamdulillah, mungkin teman-teman sudah paham lah mengenai arti dari alhamdulillah. Kan alhamdulillah sekabihan puji kang patang perkara ikulai tetap kaguan Gusti Allah. Jadi dalam lafaz alhamdulillah itu ada qadim alal qadim, yakni Allah memuji dengan dirinya Allah sendiri. Ada qadim alal makhluk, Allah memuji makhluknya seperti Allah memuji Nabi Muhammad dan hamba-hamba yang soleh. Dan yang ketiga makhluk alal qadim, yaitu istilahnya makhluk alal qadim, yaitu kita sebagai hamba harus memuji dengan penuh banyak kali kepada Allah. Dan yang terakhir makhluk alal makhluk, kita sesama manusia juga harus saling menghormati, saling mengasih sayang, terus saling bertebar kasih sayang, penuh kasih. Ya gitu Mas.
Oke, selebihnya mungkin dari sini teman-teman ada yang mau dipertanyakan enggak? Apa cukup jelas? Oke, apabila teman-teman sudah jelas, ini istilahnya bukan saya mengajari ya, istilahnya lagi mereview bareng, mutolaah bareng. Sebab saya percaya kalau santri itu sudah jago-jago mengenai pembahasan mengenai apa itu doa, apa itu husnuzon, apa itu ngaji. Pokoknya saya sudah percayalah kalau santri itu sudah jago di dalam hal ini. Jangan lupa untuk berdoa biar hafalan kalbiyahnya tercapai, oke? Biar istilahnya ya biar top lah, hidupnya biar top. Oke. Saya meminta terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu teman-teman sekalian, dan saya meminta saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat penjelasan materi yang mungkin salah atau kurang puas Anda terima. Saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya meminta maaf lagi apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan kepada teman-teman sekalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam menisit. Oke, thank you ya bro ya. Oke. Yes, mari kita ngopi. Mas Ijo. Iya,